Shalom sahabat renungan pagi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa di sahabat renungan pagi. Dan pada pagi hari yang indah ini kita akan sama-sama merenungkan bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Dan di akhir dari renungan kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan tempat di mana kita berada saat ini untuk menerima bagian yang terbaik dari firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Dan kita rindu sama-sama ada rema yang kita bisa tangkap dan menjadi bekal untuk kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalani waktu kehidupan kami satu hari demi satu hari di dalam setiap penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, dan pengurapan-Mu. Kami bersyukur bahkan kami boleh menikmati setiap anugerah-Mu, setiap penyertaan-Mu, bahkan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan lebih lagi, kami boleh mengenal tentang pribadi-Mu, bahkan kami rindu pribadi-Mu lebih lagi berkuasa atas kehidupan kami. Kami berdoa, kami mau belajar untuk menyerahkan bahkan hal-hal yang mungkin selama ini kami belum pernah mau serahkan Tuhan, karena kami mau benar-benar ikut Tuhan secara utuh. Tuhan, tolong sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami membuka hati kami, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dan kami rindu mendapatkan rema dari setiap kebenaran firman yang kami dengarkan. Dan ada kata-kata yang mendorong hati kami, kata-kata yang begitu kuat, yang kami tahu itu perkataan dari Engkau Tuhan, yang Engkau taruh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal ke-8 ayat 3b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mari kita ulang bersama-sama. Ulangan 8 ayat 3b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Seorang pelari maraton membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan sebuah perlombaan. Jika ia hanya mengandalkan kekuatan di awal tanpa mengisi tenaga di tengah perjalanan, ia dapat kehabisan energi dan menyerah ataupun gagal dalam menyelesaikan pertandingan yang ada. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sedang berlari dalam sebuah maraton kehidupan. Tanpa makanan rohani setiap hari, kita mudah lelah, putus asa, dan tersandung di dalam dosa. Firman Tuhan adalah energi rohani yang membuat kita tetap kuat hingga garis akhir. Ulangan 8 ayat yang ke-3b merupakan sebuah ayat yang diberikan kepada Israel yang sedang berada di padang gurun. Mereka merasakan lapar, lemah, dan bingung akan masa depan mereka. Tuhan memberikan mereka mana sebagai bukti bahwa Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan fisik mereka. Namun, yang lebih penting, Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel bahwa hidup yang sejati tidak hanya bergantung pada kebutuhan jasmani, tetapi terutama pada hubungan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, roti menguatkan tubuh, firman menguatkan jiwa kita. Banyak orang hari ini fokus pada kebutuhan fisik, tetapi rohnya lapar. Tanpa firman, hidup akan terasa kosong dan mudah goyah. Yang kedua, firman bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dilakukan. Firman itu memberikan arah, teguran, dan janji yang menguatkan hidup kita.
Yang ketiga, setiap hari kita butuh firman Tuhan. Sama seperti tubuh memerlukan makanan setiap hari, demikian juga dengan roh kita. Kita tidak bisa bertahan dari firman minggu lalu. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan mengingatkan kita tentang siapa Tuhan dan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kita mau meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas. Yang kedua, kita mau ambil komitmen untuk menghafalkan satu bagian firman Tuhan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam hari kita hidup. Satu firman Tuhan untuk satu hari. Lalu, jangan tidak lupa untuk kita menanyakan pada diri kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, kebenaran apa yang Tuhan ingin aku taati hari ini. Sehingga jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan yang kita akan buat. Amin. Mari sama-sama untuk menutup renungan pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami, memberikan setiap kami kekuatan yang baru Tuhan, ketika kami memilih untuk datang kepada Engkau. Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber hikmat dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami bersandar pada pengertian kami sendiri, ataupun bersandar pada kekuatan kami sendiri Tuhan, sebab kami milik-Mu dan Engkau adalah milik kami Tuhan. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh arahan, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan, dalam menjalani hari demi hari. Kami percaya kami akan menjadi bijaksana, sebab itu adalah firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu hari berbeda dengan hari yang lain Tuhan, tapi kami percaya kasih setia-Mu akan tetap sama dalam kehidupan kami. Tantangan boleh berbeda, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang selalu sama, yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap tantangan yang kami hadapi, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, melepaskan kekuatan yang baru buat setiap teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biar ada pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, bahkan kekuatan yang lama digantikan dengan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ketika dibaca, direnungkan Tuhan, akan ada rema-rema yang benar-benar masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang itu menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Bahkan janji-janji yang mungkin sudah lama kami pendam Tuhan, itu biarkan ditimbulkan kembali Tuhan, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan selalu tepat waktu, Tuhan tidak pernah ingkar janji, sebab Tuhan setia. Mari sama-sama kita punya iman untuk mempercayai setiap janji kebenaran firman Tuhan. Kalau memang kita masih menanti, kita masih menunggu, percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan kalau bahkan Tuhan izinkan apa yang kita tabur, kalau itu memang harus dengan bercucuran air mata, percaya teman-teman, percaya sahabat renungan pagi, kalau kita pun akan menuainya dengan bersorak-sorai. Jangan pernah iman kita gugur, tetap berpegang pada Tuhan, sebab masa depan kami Tuhan aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami hari ini, apapun kami kerjakan hari ini, kami mau bawa seutuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menjadikan kami berbeda, tapi Tuhan juga yang memberikan kami kemampuan, dan Tuhan juga yang menyatakan penyertaan-Mu secara ajaib. Bahkan ada mujizat-Mu saat ini terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mujizat pekerjaan terjadi, yang belum dapat pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus terbuka setiap pintu-pintu kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.
tetap percaya dan tetap berharap, sebab di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bye-bye.